Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Akuntansi 2019. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi perpajakan, yaitu tentang Bea Materai. Sebelum masuk ke penjelasan materi, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vanessa Denovita dan dua teman saya, Jonathan Susanto dan Reinhard Yongki Wijaya, serta Ibu Agustin Dwi Anika, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan di Universitas Pembangunan Jaya. Dan langsung saja kita masuk dalam penjelasan materi tentang Bea Materai. Pengertian Bea Materai. Apa sih Bea Materai itu? Bea Materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Jadi dengan menggunakan Bea Materai pada dokumen sama dengan kita membayar pajak atas dokumen. Penggunaan Bea Materai ke dalam dokumen tidak mempengaruhi sah atau tidaknya dokumen tersebut di muka umum, karena bea materai hanya berfungsi sebagai bukti pelunasan atas kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada dasar hukum bea materai. Dasar hukum dari pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Biasa disebut juga dengan Undang-Undang Materai. Dalam undang-undang tersebut membahas mulai dari objek yang dikenakan dan yang tidak dikenakan bea materai hingga dengan ketentuan pidana dan peralihan bea materai. Untuk mengatur pelaksanaan dari bea materai, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Pada tahun 2021 akan diberlakukan undang-undang baru yang mengatur bea materai, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa perubahan seperti yang pertama, yaitu ada perluasan objek bea materai, di mana dalam undang-undang yang baru ini terdapat perluasan definisi dokumen yang menjadi objek bea materai, di mana sebelumnya yang menjadi objek bea materai hanya dokumen dalam bentuk kertas. Nah, dalam undang-undang yang terbaru ini, objek bea materai tidak lagi hanya mencakup dokumen dalam bentuk kertas, tetapi juga dokumen yang berbentuk elektronik. Yang kedua, terdapat penyesuaian tarif. Dalam undang-undang ini, terdapat perubahan mendasar mengenai tarif, di mana besaran tarif bea materai menjadi satu tarif tetap, yaitu senilai Rp10.000, di mana sebelumnya ada dua tarif bea materai, yakni Rp3.000 dan Rp6.000. Yang ketiga, terdapat perubahan batas nilai nominal dokumen yang dikenai bea materai. Terdapat perubahan batas minimal nilai nominal dokumen yang dikenai bea materai, dari yang semula batas minimalnya sebesar Rp250.000 menjadi sebesar 5 juta. Dengan demikian, dokumen yang dikenai bea materai yang memuat jumlah uang dengan nilai di bawah 5 juta menjadi tidak dikenai bea materai. Perubahan yang keempat yaitu penggunaan materai elektronik dan materai bentuk lain selain materai tempel. Terjadi pengembangan teknologi pembayaran bea materai secara elektronik yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengenaan bea materai atas dokumen elektronik. Dengan adanya penggunaan materai elektronik tersebut, pembayaran bea materai dapat dilakukan secara lebih sederhana dan efektif. Perubahan yang kelima yaitu adanya pemberian fasilitas. Dalam Undang-Undang Bea Materai yang terbaru, terdapat fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan bea materai atas dokumen tertentu. Contohnya seperti dokumen yang diperlukan untuk kegiatan penanganan bencana alam, kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial, serta program pemerintah. Perubahan yang keenam yaitu adanya pengaturan mengenai sanksi. Dalam Undang-Undang Bea Materai yang baru telah memasukkan norma dan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran bea materai. Topik yang berikutnya yaitu mengenai objek yang dikenakan bea materai.
Dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai yaitu dokumen-dokumen yang berbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Contohnya seperti surat kuasa dan surat hibah. Yang kedua yaitu dokumen yang berupa akta-akta notaris termasuk salinannya. Contohnya, pembuatan akta pendirian perusahaan di depan notaris dengan jumlah rangkap 3. Maka, tarif bea materai yang dikenakan sebesar 6.000 dikalikan dengan 4, yang merupakan akta dari notaris tersebut dengan jumlah rangkapnya sebanyak 3. Maka tarif bea materai yang harus dibayarkan sebesar Rp24.000. Yang ketiga yaitu dokumen atas akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk dengan rangkap-rangkapnya. Selanjutnya dokumen yang keempat yaitu berupa surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000 dengan syarat yang pertama menyebutkan penerimaan uang, yang kedua menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang ketiga berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, dan yang keempat berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima yaitu dokumen berupa surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000. Yang keenam yaitu dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Biasanya dokumen yang termasuk dalam kelompok ini merupakan dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Namun jika dokumen tersebut mau digunakan sebagai pembuktian di muka pengadilan, yang biasanya disebabkan oleh adanya sengketa, maka dokumen tersebut harus dikenakan bea materai. Contohnya seperti surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Tarif pengenaan bea materai sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama sebesar Rp3.000 dan yang kedua sebesar Rp6.000. Untuk bea materai sebesar Rp3.000 digunakan pada dokumen yang nominalnya antara Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. Sedangkan bea materai yang dengan nominal Rp6.000 digunakan pada dokumen yang nominalnya di atas Rp1.000.000. Selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas mengenai objek dari bea materai, ada juga objek yang tidak termasuk ke dalam bea materai, yaitu berupa dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu segala bentuk ijazah. Dokumen yang termasuk ke dalam bentuk ijazah seperti surat tanda tamat belajar, surat telah mengikuti diklat atau kursus, tidak diikutsertakan ke dalam bea materai. Yang kedua, yaitu berupa dokumen tanda terima gaji, uang tunggu, uang pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang terkait. Dokumen yang ketiga berupa tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. Selanjutnya dokumen yang keempat berupa kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang sejenis dari kas negara, kas pemerintahan, dan kas bank. Dokumen yang kelima yaitu dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Contohnya seperti buku tabungan yang tidak dikenakan bea materai. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai syarat terutang dari bea materai. Yang pertama, jika dokumen tersebut dibuat oleh satu pihak, maka syarat terutang dokumen tersebut pada saat dokumen tersebut diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi, syarat terutang dokumen tersebut bukan pada saat ditandatangani atau dibuat. Yang kedua, jika dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak, contohnya seperti surat perjanjian, maka syarat terutangnya yaitu pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu dokumen yang dibuat di luar negeri. Maka syarat terutangnya yaitu pada saat dokumen tersebut ingin digunakan di Indonesia. Maka bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemateraian kemudian. Sanksi-sanksi bea materai. Yang pertama ada sanksi pidana. Undang-Undang Bea Materai mengatur secara tegas selama tahun pidana penjara dan nominal pidana denda yang dikenakan atas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan bea materai. Pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.
Denda tersebut berlaku bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan pemalsuan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai, lalu mengedarkan materai palsu ke negara Indonesia, dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memalsukan ke negara Indonesia materai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Kemudian meniru dan memalsukan bea materai. Ini dimaksud dengan sengaja menyimpan bahan-bahan yang diketahui digunakan untuk meniru dan memalsukan bea materai tersebut, lalu membuat materai dengan merek palsu. Ini dimaksud dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau dimasukkan ke negara Indonesia dengan mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau waktunya mempergunakan telah dihilangkan, seolah-olah materai itu belum dipakai dan menyuruh seseorang untuk menggunakannya. Kemudian ada sanksi administrasi. Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang bayar. Pemateraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ciri fisik materai tempel. Spesifikasi cetakan materai tempel didesain pada tahun 2014. Bisa kita lihat di sini, materai tempel 3000 dan 6000 hampir memiliki ciri fisik yang hampir sama. Yang pertama, di kedua materai tempel tersebut memiliki hologram, tinta akan membenar di bawah sinar ultraviolet, memiliki mikroteks, keduanya tentu memiliki nomor seri. Kemudian ada perforasi bintang dan oval, cetakan yang dapat diraba, dan motif hijau ke biru untuk materai 3000 dan magenta hijau untuk materai 6000. Tentu keduanya memiliki ukuran sama yaitu 32 mm x 24 mm. Contoh soal. Diasumsikan PT Sejahtera Sentosa memiliki dokumen rata-rata 100 buah per hari yang harus bermaterai. Perusahaan ini biasanya menggunakan mesin teraan untuk mempermudah perluasan bea materai. Apabila perusahaan ini lupa memateraikan 100 dokumen yang merupakan tagihan untuk kliennya, yang nilai tagihannya masing-masing dokumen sebesar 1 juta, dan dokumen tersebut telah dipergunakan, berapa bea materai yang harus dibayarkan PT Sejahtera Sentosa berikut dengan sanksinya? Jawab. Dokumen yang belum dimateraikan sebanyak 100 dokumen. Tentu, bea materai yang terutang untuk satu dokumennya 6.000. Bea materai terutang untuk 100 dokumen sebesar 600.000. Berikut dengan sanksinya sebesar 200%. Total sanksinya sebesar 1,2 juta rupiah. Bila dikalkulasikan, bea materai yang harus dibayar sebesar 1,8 juta rupiah. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang bea materai yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dalam materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.